film ini dijamin bakal bikin lo nangis, yaitu ada Dear You. Ini adalah film China yang udah tayang di bioskop Indonesia ya, dan di negara asalnya itu berhasil jadi sleeper hit. Cuman dengan budget $2 juta, dia itu berhasil ngumpulin lebih dari 290 juta. Dan cerita sukses tentang film kecil yang berhasil dapat ratusan juta itu ternyata bukan cuma jadi milik Hollywood ya. Belakangan kan Hollywood lagi banyak kayak gitu tuh. Mostly adalah horor ya, Obsession, Backrooms. Cina juga punya men, tapi bukan horor, drama ini. Drama soal apa? Simpelnya kalau buat gua, Dear You adalah film yang ngomongin tentang kesetiaan dan rasa kangen ke rumah. Rumah di sini bentuknya bisa bermacam-macam ya. Rumah secara literal nih, tempat kita tinggal. Terus ada pasangan yang mencintai kita, keluarga yang mengasihi kita, atau mungkin teman-teman serumpun yang senasib. Atau kalau definisi yang lebih luas, bisa juga rumah itu adalah tanah air, tempat kita tuh lahir. Dan semua permasalahan di film ini bermula dari pada saat karakter yang bernama Huey itu nyari si kakek yang gak pernah dia kenal. Dia cuma tahu kalau kakeknya itu namanya adalah Den Bak Seng. Dan setelah ngelewatin riset, dia sadar kalau kayaknya kakek gua tuh orang kaya deh di Thailand sana. Karena si Huey itu nemu kalau banyak sekolah-sekolah di Thailand dikasih nama Den Bak Seng. Jadi dia langsung berkesimpulan ini pasti kakek gua tajir. Dan berangkatlah tuh dia ke Thailand dengan tujuan nyariin kakeknya untuk minta warisan. Soalnya si Huey ini terhimpit banyak utang. Jadi si Den Bak Seng itu dulu pergi dari kampung halamannya, dari negara asalnya. Soalnya di Cina itu lagi pecah perang saudara yang kemudian mengharuskan para laki-laki itu ikut wajib militer. Dan banyak orang-orang itu gak mau, termasuk Den Bak Seng ya. Dan mereka yang gak mau itu kabur ke luar negeri. Dia tinggalinlah istrinya dan 3 anak-anak dia juga di rumah. Berpuluh-puluh tahun tidak pulang. Di awal tuh buat gue butuh waktu ya buat bisa nikmatin keruwetan perjalanannya si Huey itu, karena langsung cepet banget gerakannya. Gerakan adegannya cepet, progresi ceritanya cepet, editingnya tuh chaos. Bukan cuma cepet sih, gue akan bilang itu chaos ya, berantakan, kacau. Di awal tuh gue masih ini apa sih anjir, pelan-pelan dikit ngapain. Cuman seiring waktu nanti akan semakin enak kok penceritaannya, gak apa-apa. Ini cuma di awal aja. Nah sedangkan istrinya Den Bak Seng namanya adalah Sogryu, udah menghabiskan puluhan tahun, mungkin berapa tahun ya itu ya, karena si Den Bak Seng tuh pergi sekitar tahun 50-an lah, jadi udah hampir 70 tahunan kalau nggak salah. Dia tuh menghabiskan tahun-tahun itu untuk ngehapus kenangan soal suaminya. Jadi pada saat udah pergi, si Den Bak Seng itu nggak kemudian langsung hilang ya. Dia itu rutin tiap bulan ngirim yang namanya Kiaopi. Kiaopi itu adalah istilah buat surat yang dikirim para diaspora di Cina, di Tiongkok untuk keluarga mereka di rumah. Dan biasanya dalam surat itu juga disertai sejumlah uang, duit bulanan lah untuk menghidupi keluarga di rumah. Nah si Den Bak Seng tuh rutin ngirimin Kiaopi itu, sampai suatu hari Kiaopi terakhir yang dia kirim tuh nggak ada suratnya, nggak ada duitnya, yang ada cuman sebuah foto yang nampilin Den Bak Seng sama seorang perempuan dan beberapa anak. Nah karena ngeliat foto itu si Sogryu tuh langsung sakit hati, langsung dia ngerasa oh ternyata di sana kamu udah punya keluarga baru. Kenapa kamu baru ngasih tahu ini setelah berpuluh-puluh tahun suamiku? Langsunglah dia berusaha melupakan kenangan tentang suaminya dan menghidupi anak-anaknya sendirian. Di awal tuh kayak gitu ceritanya, sampai kemudian si Huey itu menemukan fakta yang lain lah, intinya cerita lain yang sempat terkubur selama berpuluh-puluh tahun. Dan begitu fakta itu diungkap, Dear You berubah tuh dari yang tadinya kayak melodrama keluarga dengan sedikit bumbu romance yang kerasa klise, dia berubah jadi drama yang ya nggak berlebihan kalau disebut epic sih. Ini drama epic tentang usaha manusia untuk ngerawat ingatan. Dan dari situ ceritanya mulai masuk ke flashback buat nampilin kehidupannya Den Bak Seng muda pada saat dia baru sampai di Thailand. Dia jadi penarik angkong dan itu duitnya cuman pas-pasan, dan semua duit itu setiap bulan dia kirimin ke Sogryu di rumah. Dia makan seadanya, bahkan tinggalnya itu bukan di rumah yang proper, dia tinggal di gudang yang kumuh banget di sebuah penginapan kepunyaan Zialamgi. Zialamgi ini adalah perempuan yang mukanya ada di foto yang bikin Sogryu patah hati. Nah si Zialamgi ini versi mudanya diperanin sama Lee Sitong, tapi yang versi tua nah itu diperanin sama orang yang pasti lu semua udah pada familiar lah, yaitu Usha Shamkum yang kemarin jadi si nenek ya di film How to Make Millions Before Grandma Dies. Di sini dia mainin versi Zialamgi yang udah tua, cuman baru muncul di belakang banget sih, ibaratnya ini kayak cameo doang sebenarnya, special appearance film ini nyebut
disebutnya ya. Jadi jangan lu tungguin mana nih si grandma, nanti nongolnya tuh di belakang. Nah pokoknya di flashback itu kita akan ngelihat gimana si Den Bakseng sama si Zia Lamgi ini berusaha bertahan hidup, dan pelan-pelan mereka berdua tuh semakin deket. Deketnya kayak gimana lu tonton sendiri. Diryu ini buat gue adalah surat cinta untuk surat cinta ya. Ya tadi kayak gue bilang, si Den Bakseng ini tiap bulan gak pernah absen ngirim Kyaopi. Dan film ini ngasih lihat kita betapa pentingnya dan betapa bermaknanya surat tersebut. Ya, sekali lagi surat cinta untuk surat cinta. Walaupun surat itu kayak rapuh banget ya, dia cuman kertas. Hujanan, basah, rusak, bisa hilang dengan gampang, ketiup angin dah hancur tuh. Tapi justru karena rapuh itulah surat-surat ini lebih bermakna. Ya sama kayak ingatan manusia. Ingatan manusia kan sebenarnya rapuh banget tuh. Kita bisa dengan gampang lupa, bisa dengan gampang hilang semua kenangan yang ada di kepala kita. Tapi justru karena nggak abadi itulah yang namanya kenangan. Surat itu bermakna banget. Dan walaupun fragile ya, tapi surat itu kekuatannya luar biasa loh. Kayak kita lihat di sini. Zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada HP, nggak ada email dan lain sebagainya. Tapi dia itu bisa menghubungkan manusia-manusia yang terpisah lautan di dua negara yang berbeda, itu bisa terhubung cuman dengan selembar kertas. Semua hal bisa tersampaikan dari itu. Rasa kangen, rasa sakit hati, rasa cinta itu bisa dikompil dalam satu lembar kertas yang itu tadi, kena air dikit basah, tapi begitu sampai ke penerimanya, impactnya luar biasa gede. Dan yang menarik di flashbacknya adalah ngeliat komparasi kehidupan si Lamgi sama Den Bakseng ya. Mereka ini sekilas kelihatan beda banget, tapi sebenarnya mirip. Den Bakseng kan kayak tadi udah gue bahas ya, dia itu adalah laki-laki, that's why begitu ada perang, ada wajib militer, dia harus pergi meninggalkan rumah, diharuskan, diwajibkan, dipaksa buat ninggalin rumahnya, ninggalin keluarganya, ninggalin istrinya. Zia Lamgi mirip, dia adalah perempuan, anak perempuan ya lebih tepatnya. Dan di film ini sempat dibahas tuh, anak perempuan dalam dialek Teochew itu disebut Zhaogian. Nih kalau pronunciation gue salah mohon dikoreksi ya di bawah ya. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia adalah anak yang pergi. Jadi kayak perempuan itu ditakdirkan suatu hari akan meninggalkan rumahnya, ninggalin keluarganya, orang tuanya. Bukan untuk meraih mimpi, no, tapi untuk jadi istri. Udah begitu dinikahin ya udah lu jadi milik suami lu tinggal di rumah suami lu, pakai nama suami lu, mengabdi ke dia seumur hidup. Sama kondisinya. Dan langkah yang diambil mereka berdua juga sama ya. Den Bakseng milih untuk kabur, sedangkan Zia Lamgi juga memberontak dengan caranya sendiri. Dia nggak mau diatur, dia nggak mau nikah, dia memilih untuk hidup dengan kekuatannya sendiri lah. Itu cara yang keren sih dari filmnya untuk nampilin persoalan gender. Dia ngeliatin gimana masing-masing gender, mau laki-laki mau perempuan tuh punya masalahnya sendiri. Laki-laki harus ikut wamil, mengabdi ke negara, mengorbankan nyawa mereka, sedangkan perempuan harus ikut laki-laki, mengabdi ke suami, mengorbankan kebebasan dia. Dan nanti kita juga ngeliat ya gimana penginapannya si Zia Lamgi itu jadi rumah lah buat para diaspora Teochew, termasuk si Den Bakseng sendiri. Rumah buat mereka yang walaupun hidupnya itu sederhana banget, makan ala kadarnya, kangen rumah, bahkan di antara dari mereka itu juga sadar kalau gua nggak akan pulang nih seumur hidup gua. Tapi mereka saling menjaga, nolongin satu sama lain tanpa pamrih. Soalnya mereka tahu kalau ini gua lagi di tanah asing dan satu-satunya rumah yang gua punya adalah sesama orang Teochew. Makanya mereka tuh di sini digambarin sangat-sangat solidar ya. Solidaritasnya tuh kuat banget. Lagi ada yang dipukulin dibantu, lagi ada yang nggak punya rumah, udah lu tinggal di kamar gue aja yang sempit ini. Gue nggak bisa mewakili pendapat orang-orang Teochew ya. Kalau mungkin ada keturunan Teochew di sini gue nggak tahu dan punya pendapatnya sendiri soal representasi yang dimunculin sama Diryu, bisa komen di bawah. Gue nggak bisa mewakili pendapat mereka. Tapi sebagai orang awam, orang asing, orang luar, film ini lumayan efektif buat ngasih insight sebenarnya apa sih yang terjadi dengan mereka. Zaman dulu tuh apa sebenarnya yang bikin mereka tuh harus pergi ke luar negeri jadi diaspora, ngasih lihat konteks budayanya apa aja, konteks politisnya gimana. Jadinya orang awam kayak gue bisa paham. Itu sih salah satu keunggulannya Diryu. Dia dikemas dengan sedemikian rupa biar gampang diakses sama semua kalangan. Gak yang kerasa berat banget, bikin pusing, bikin kita tuh gak paham, dan kerasa universal ya. Bisa relate ke semua orang karena dia itu dikasih bumbu drama keluarga, bumbu romance, ada juga selipan humornya. Nah, persoalan komedi nih yang bakal gue bahas lebih lanjut. Jadi humornya itu rada-rada absurd ya, terutama di awal. Rada-rada absurd, terus banyak sentuhan-sentuhan deadpan. Aktornya ngelawak, bertingkah bodoh dengan muka yang lempeng, yang itu ngingetin sama ciri khas komedi-komedinya Cina, terus Thailand juga sama. Dan yang menarik di sini gue lihat biar nggak tubrukan tuh tone-nya antara komedi sama drama yang agak-agak mengharu biru itu, skripnya itu kayak ngebelah filmnya jadi dua. Di awal humornya banyak, tapi seiring waktu, seiring durasi, humor itu makin dikurangin. Masuk tuh dramanya yang bikin penonton nangis. Jadi
komedinya nggak tubrukan, nggak yang pada saat lagi sedih tiba-tiba muncul komedi absurd tuh nggak pernah terjadi. Tapi ada masalah lain yang muncul dari teknik itu. Diryu jadi kerasa kayak dua film yang berbeda yang dijadiin satu. Di awal dia komedi, di paruh kedua dia drama keluarga politis yang lebih emosional, yang lebih serius. Tapi nggak apa-apa, kalau gue prefer kayak gini daripada tabrakan tuh komedi sama drama yang berujung lucu kagak, mau nangis juga awkward. Mending kayak gini, mending kerasa kayak dua film yang berbeda. Dan kayak yang tadi gue bilang di awal ya, film ini bakalan bikin lu nangis serius. Gue nangis parah nonton film ini. Tapi jangan lu bayangin ini nangis-nangis yang murahan ya. Directingnya si Lan Hong Chun sebagai sutradara itu nggak murahan, sama sekali nggak murahan, sama sekali dia nggak mengeksploitasi adegan melodrama secara berlebihan. Nggak yang kemudian dipaksa penonton untuk nangis dengan ngelihat karakternya nangis, itu nggak terjadi. Filmnya nggak ngasih cue kayak 1, 2, 3 nangis kalian penonton, enggak. Simpelnya tuh kayak penonton dibebasin, kapan lu mau nangis terserah, tapi yang pasti film ini akan bikin lu nangis. Filmnya tuh kerasa mengharukan secara pelan-pelan. Di saat nanti twistnya tuh, twist yang punya bobot emosi ya, bukan twist yang asal bikin penonton kaget doang. Twistnya itu pelan-pelan mulai ngebuka rahasia yang selama ini terkubur. Buat gua film ini akan bikin nangis di saat lu itu mulai sadar sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kalau misalkan lu mulai ngejauh sebelum twistnya itu di-reveal, ya udah lu akan nangis di situ. Gue juga sama, pada saat gue mulai ngerasa, wait, jangan-jangan yang terjadi sebenarnya adalah, nah itu udah gue mulai ngerasa, wah sesak dada gue nih. Makanya tadi gue bilang ini film yang dalam tanda kutip membebaskan penontonnya nangis kapan. Oke, kalau begitu langsung saja gue kasih skor untuk Diryu 8,5 dari 10. Hampir gue kasih 9 sebenarnya, tapi di saat-saat terakhir gue ubah lah, karena itu tadi ya, filmnya masih kerasa kayak dua film yang dipaksa menyatu. Terus di awal jujur emang agak-agak chaos sih. Mungkin sekitar 10-15 menit pertama tuh gue agak susah menikmati penceritaannya yang super cepat, super ngebut, super chaos. Tapi setelah itu smooth kok. Jadi silakan ditonton, karena seperti biasa ya, film China tidak akan dapat layar banyak di Indonesia, walaupun di sana laris banget, di sini udah telat, layarnya dikit. Jadi kalau di kota lu ada, langsung ditonton. Dan buat yang sudah menonton, bagikan pengalaman lu di bawah. Mungkin lu bisa ngebagiin perasaan lu pada saat nonton film ini, atau mungkin lu mau nambahin konteks politik, konteks budaya soal cerita yang diangkat juga boleh. Silakan tulisin di bawah. Oke, gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.